Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku kelas 12 PM dan TKR. Apa kabar kalian? Kita masih di masa pandemi ya, pandemi COVID-19. Jadi kita tetap jaga jarak, jangan keluar rumah tidak perlu, harus memakai masker apabila keluar rumah dan selalu sering-sering mencuci tangan dengan memakai sabun. Oke, anak-anakku, sekarang Bapak akan membahas atau menerangkan masalah tentang perlindungan hukum atau legal protection. Apa itu perlindungan hukum? Untuk itu sebelumnya Bapak menerangkan mengenai Indonesia adalah negara hukum. Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat. Artinya negara berdasarkan atas hukum. Kekuasaan pemerintahan dijalankan berdasarkan supremasi hukum. Supremasi artinya supreme. Supreme itu artinya tinggi. Maknanya tinggi. Jadi hukum adalah panglima di negara kita. Panglima artinya hukum itu adalah dasar untuk memerintah dalam suatu pemerintahan negara. Kemudian hukum berdaulat atas semua yang ada di pemerintahan negara kita, baik untuk penguasa itu sendiri maupun untuk rakyatnya. Definisi hukum itu banyak ya. Ada Bapak dulu kuliah definisi hukum ada 15, tapi Bapak cukup satu aja yang Bapak kemukakan bahwa hukum itulah salah satunya menurut pakar Myers adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melaksanakan atau melakukan tugasnya. Jadi hukum itu mengandung pertimbangan kesusilaan. Kesusilaan itu tata nilai yang hidup di dalam masyarakat. Jadi hukum di negaranya satu maupun di negara yang lain bisa tidak sama, bisa juga tidak. Jadi ada bersifat hukum yang universal seperti hak asasi manusia, ada juga hukum yang memang dibutuhkan oleh suatu masyarakat di dalam suatu negara. Itu menurut Myers. Jadi para pakar banyak mendefinisikan masalah hukum. Sedangkan perlindungan hukum adalah sebagai awal terjadinya hubungan perlindungan hukum adalah sebagai awal terjadinya hubungan hukum interaksi antara subjek hukum yang memiliki dampak atau implikasi hukum. Jadi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh suatu masyarakat atau subjek hukum, tentunya perlu adanya perlindungan hukum dari negara. Negara itu wajib memberikan pengayoman atau memberikan perlindungan. Tadi Bapak sebut subjek hukum. Subjek hukum artinya adalah pemikul hak dan kewajiban. Pemikul itu pemikul itu pemegang hak dan kewajiban atau pemangku hak dan kewajiban, stakeholder. Jadi hak dan kewajiban itu ditanggung ya oleh subjek hukum dalam melakukan tindakan hukum maupun dalam melakukan lalu lintas hukum, hubungan hukum berdasarkan kemampuan dan kewenangannya. Jadi hukum itu ada orang yang tidak terkena hukum karena tidak berkemampuan, ada juga tidak dihukum karena bukan kewenangannya atau menyalahi kewenangannya bisa dihukum juga. Subjek hukum itu terdiri dari dua unsur, unsur orang ya, orang individu manusia maupun badan. Badan itu bisa yayasan, bisa PT, perusahaan terbatas, bisa lembaga pemerintah, bisa instansi pemerintah maupun instansi swasta serta perkumpulan-perkumpulan namanya badan.
Kemudian definisi perlindungan hukum yang disimpulkan dalam literatur buku-buku pedoman untuk kamu, yaitu perlindungan hukum adalah suatu perlindungan dalam kurung pengayoman yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Artinya orang yang dilindungi merasa benar-benar nyaman dari ancaman-ancaman, tentunya ancaman jiwa dan hartanya ya, ancaman nyawa dan hartanya dari pihak lain yang mengancam. Unsur-unsur perlindungan hukum: A. Pelindungan negara terhadap warganya. B. Jaminan kepastian hukum. C. Terkait dengan hak-hak warga negara, termasuk hak asasinya, dan adanya sanksi hukum yang melakukan pelanggaran. Kemudian pendapat Profesor Dr. Andi Hamzah, SH, bahwa pelindungan hukum adalah daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintah, lembaga swasta yang bertujuan untuk mengusahakan kenyamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan sesuai dengan hak asasi manusia yang bersangkutan. Sedangkan menurut Simanjuntak, perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya tidak dirampas atau tidak dilanggar. Barangkali Bapak tidak banyak-banyak mengenai perlindungan hukum karena kalian tahu bahwa hukum itu memang perlu ada dua, perlu ditegakkan maupun perlu dilindungi. Ditegakkan apa? Supaya para penjahat, para pelanggar hukum bisa ditindak, diberikan sanksi hukum. Sedangkan yang korban hukum diberikan perlindungan sesuai dengan aturan yang berlaku. Anak-anak, demikian paparan Bapak, semoga bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa meringkas ya. Bapak tugaskan kalian meringkas mengenai materi perlindungan hukum yang Bapak berikan tadi. Kamu bisa dilihat slide-slide Bapak di PowerPoint. Kemudian tugas tertulis pertama, tuliskan pengertian perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pertama norma, kedua etika sopan santun, ketiga norma kesusilaan. Yang ketiga, tuliskan definisi hukum menurut pakar ya, pakar asal Belanda yang sudah lama di Indonesia, yaitu Mr. L.J. van Apeldoorn, pakar hukum di Indonesia berkebangsaan Belanda. Yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan hukum positif di Indonesia. Jadi kalian sering dengar hukum positif. Jadi hukum positif itu apa? Nanti kalian cari searching dan berikan contohnya. Jadi lebih mudah ya. Demikian anak-anak, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.